Hati-hati dengan tiga jenis konsumen seperti ini. Kalau kamu baru terjun ke bidang jasa, apalagi kamu terjun sebagai kontraktor atau mungkin kamu orang yang senang bikin desain interior dan sebagainya, kamu harus waspada banget nih. Tipe-tipe customer seperti ini yang bisa bikin boncos usaha kamu. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru seputar self-development dari Kang Adi. Teman-teman semua ya, sebelum melanjutkan, perkenalkan ya yang belum kenal, saya Kang Adi. Basic saya adalah dulu kontraktor di tahun 2013 dan tutup perusahaan di tahun 2022 karena lain hal dan sebagainya. Namun tidak serta-merta saya surut dalam semangat untuk terus berbisnis karena kali ini saya sedang mencoba beberapa hal yang baru ya, dan insya Allah akan saya sharing buat teman-teman semua. Nah, kurang lebih teman-teman ya, hampir 9 tahun saya di bidang kontraktor teman-teman semua ya. Jadi alhamdulillah nih banyak banget ketemu orang-orang yang luar biasa. Nah, ada customer yang baik, ada customer yang ya gitu deh. Ada juga tipe customer yang benar-benar bisa bikin kamu boncos. Nah, kali ini saya akan berbagi seputar tips bagaimana sih ketika kamu menghadapi customer seperti ini. Nah, jadi ini tuh apa sih? Pasti kalian penasaran ya. Buat kamu yang baru terjun di bidang jasa, ini pastikan tonton video ini sampai habis supaya usahamu nggak boncos, dan semoga pengalaman ini tidak tidak menjadi membuat kalian itu menjadi down ketika sedang membangun usaha. Karena terus terang aja, dimanapun kalian sedang mulai bisnis pasti akan bertemu sebuah resiko. Bukan berarti tips ini akan menjauhi resiko-resiko atau memberikan keuntungan yang besar untuk kamu semua, tetapi ini adalah bagian dari barrier untuk kita supaya tidak ceroboh dalam mengambil pekerjaan. Oke teman semua ya. Yang pertama, kamu harus waspada ketika ada seorang customer yang bertanya-tanya ketika kamu sudah memberikan surat penawaran harga ya. Kemudian dia banyak bertanya, ingin di breakdown satu persatu pekerjaannya ya. Nah itu kamu harus waspada banget. Kenapa seperti itu sih? Pengalaman saya nih, jadi dulu itu saya base-nya di bidang kontraktor peredam suara ya teman-teman ya. Jadi ketika saya mengerjakan studio, waktu itu saya benar-benar kalau ngasih penawaran itu selalu all in ya teman-teman ya. Mulai dari audionya, kemudian interiornya, peredamnya juga, serta pembuatan pintu khusus peredam ya teman-teman ya. Namun ada juga nih customer yang selalu kepo. Kepo tuh gimana sih? Nah keponya begini, Kang, kalau misalnya nih di breakdown audionya aja berapa nih? Nah terus dia nawar satu. Yang kedua, peredamnya aja berapa nih? Dia nawar satu. Kemudian pintunya aja berapa nih? Dia nawar satu. Yang ketiga, yang keempat, terus dia nawar aja nih, interiornya berapa nih? Nawar lagi deh. Jadi 4 item yang sudah kita sajikan dalam bentuk penawaran yang seharusnya dari semua itu bisa kita kasih diskon misalnya X rupiah atau sekian persen, seharusnya kita tuh punya margin. Nah, namun karena dia minta di breakdown, akhirnya bikin kita pusing ya teman-teman ya, kadang-kadang ya. Pada akhirnya kita ngasih harga breakdownnya satu persatu ya untuk diskonnya. Nah itu sering kali teman-teman ya, apalagi kamu pemula tuh, pengalaman saya pasti boncos. Kalau nggak boncos draw, masih untung draw ya. Kalau di bisnis itu saya bilang draw tuh untung. Kenapa? Karena kita nggak keluarin lagi modal eksternal ya teman-teman, atau mengeluarkan lagi modal tambahan. Jadi ketika kamu menghadapi customer yang breakdown seperti ini, kamu tuh harus pastikan bahwa dia tuh maunya kemana. Apakah dia mau all in atau mau satu persatu nih pekerjaannya. Karena kalau kamu nggak begitu, biasanya orang itu nantinya akan nawar habis-habisan di setiap itemnya. Jadi ketika kamu memulai bisnis, entah itu di interior, entah di mana ya teman-teman ya, pengalaman saya, jangan pernah mau ditawar per item harga ya teman-teman ya. Kalau mau kalian kasih harga the best tapi dengan cakupan harga yang sudah menyeluruh. Jadi kalau kamu kasih harga yang satu persatu, contoh misalnya dia nawar di audio karaoke satu set misalnya nih 18 juta, dia nawar 15 juta, sedangkan modal kamu 14 juta, terlalu tipis. Yang kedua misalnya pemasangan peredam suara 500.000 per meter persegi. Kalau kamu
ditawar misalnya 400.000 per meter persegi, kamu sedangkan modal di 325.000 rupiah, itu kecil banget ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu runut semuanya, kamu paketin semuanya, biasanya kamu punya margin yang lumayan besar ya. Dalam bidang apapun saya rasa ini akan sama ya teman-teman ya. Terlebih jika kamu menjual bidang jasa yang sifatnya memang tidak kasat mata. Artinya seperti saya ini peredam ini tidak kasat mata ya. Jadi peredam itu hasilnya langsung di telinga si pengguna, bukan berdasarkan pandangan kita. Jadi dia bakal dengerin nih kualitas peredamnya seperti apa, kemudian akustiknya seperti apa, itu lebih beresiko. Nah, namun bisa diminimalisir teman-teman semua ya. Seperti tadi, jangan pernah mau nge-breakdown harga satu persatu lalu memberikan diskon satu persatu. Yang kedua, hati-hati dengan tipe customer yang selalu meminta tambahan pekerjaan ketika waktu sudah deadline ya. Pengalaman saya sering banget tuh. Ketika sudah deadline menjelang akhir pekerjaan, tiba-tiba suka ada tambahan. Dan itu biasanya kepepet. Kita tuh sering kali nggak bisa nolak. Satu, yang pertama kita berpikir bahwa harga sebelumnya tuh sudah jelek. Mungkin dengan ada tambahan seperti ini kita bisa dapat tambahan lagi harga ya, atau mungkin tambahan keuntungan, tapi nyatanya tidak. Biasanya orang seperti itu akan memanfaatkan situasi itu untuk nawar harga habis-habisan, dan itu pengalaman yang sering kali terjadi di lapangan ya. Memang tidak semua, tapi kalau pengalaman saya sih hampir 60% ya teman-teman ya. Pada umumnya banyak sekali yang memberikan teman pekerjaan dengan harga yang cukup murah ya, dan membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain karena waktu sudah mepet, kemudian kita juga bidangnya di situ, keahliannya di situ, pada akhirnya ya kita mau nggak mau dikerjain. Itu sudah pasti bakal mengurangi keuntungan kalian ya. Jadi tipe customer seperti ini kamu harus tegas, dan kamu harus cari tahu dulu deadline kamu berapa lama lagi, dan kemudian kira-kira kalau kamu kerjakan mampu atau enggak. Ya jangan sampai memaksakan diri yang pada akhirnya kamu harus keluar tenaga ekstra. Bahkan kalau kamu dengan instansi resmi biasanya kan suka ada penalti ya teman-teman. Justru biasanya penalti inilah yang membebani kamu ya pada akhirnya. Meskipun misalnya harganya bagus tapi ternyata waktunya nggak kekejar, yang pada akhirnya keuntungan kamu bakalan habis karena ya penalti itu sendiri ya gitu. Jadi hati-hati dengan tipe customer yang memberikan tambahan pekerjaan ketika waktu deadline. Yang ketiga ini pasti harus kamu waspadai banget karena itu benar-benar fatal. Kalau kamu tidak menghindari orang ketiga ini bahaya banget ya. Ketika kamu membuat sebuah kontrak perjanjian dalam sebuah MOU, biasanya kan sudah tertera yang namanya sistem payment ya. Mulai dari DP pertama, kedua, ketiga, hingga selanjutnya, atau mungkin dibagi berapa termain ya teman-teman ya. Nah, yang perlu kamu waspadai adalah ketika klien kita tidak komitmen saat memberikan down payment pertama dan kedua. Itu yang hati-hati ya. Jadi kamu harus punya tenggat waktu. Seandainya ketika misalnya klien kamu itu atau owner dari pemilik proyek itu mulai agak sedikit, mungkin kalau saya bilang bola ya, atau jalir janji, atau mungkin banyak apa ya, tarsok besok, itu biasanya bikin kita riweuh. Kenapa bikin kita riweuh? Kadang-kadang nih buat pemula nih ya, sering kali kita repot cari uang kemana-mana, terus tiba-tiba kita suntik lagi dana ke proyek, padahal kita belum tahu tuh apakah paymentnya dia bagus atau tidak. Karena sudah dipastikan ketika orang tidak komitmen dengan pembayaran pertama dan kedua, biasanya dia sering kali miss ya teman-teman ya. Itu hati-hati banget. 9 tahun bergerak di bidang jasa, bertemu orang-orang seperti ini tuh bayarnya udah ngaco deh. Beneran ngaco. Kenapa ngaco? Ya di DP pertama dia bilang sekian rupiah dulu, padahal di ketentuan perjanjian sudah ada. Karena begini loh, dalam bisnis sudah pasti ada MOU ditandatangani ya, sifatnya resmi di mata hukum. Mungkin ada ahli hukum yang bisa berkomentar di sini ya, supaya memberikan pengetahuan bagi teman-teman semua. Itu kan seharusnya ditaati ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu memulai bisnis ini, terutama pemula, hati-hati, jangan tergiur oleh angka ya. Pastikan down payment harus kamu terima sepenuhnya sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada. Begitupun sebaliknya, ketika kamu misalnya
perhitungan, kemudian kamu perlu tambahan modal ketika memang sudah tertuang dalam perjanjian, kamu pun harus komitmen. Ketika kita meminta komitmen dari klien kita, kita pun harus memberikan komitmen kepada mereka. Sekurang apapun, serugi apapun, selesaikanlah pekerjaan kamu ya teman ya. Jadi saya ulangi lagi, 3 tipe customer yang harus kamu hindari ketika kamu terjun di bidang jasa. Yang pertama adalah tipe customer yang selalu nawar habis-habisan, kemudian dia breakdown terlebih dahulu item-item yang sudah kita sajikan dalam bentuk penawaran ya. Jadi kamu harus hindari dan buat ketegasan ya. Yang kedua adalah kamu harus waspada ketika ada klien yang memberikan tambahan pekerjaan di waktu yang sudah mepet. Kamu harus cari tahu dulu harganya bagaimana, deadline-nya bagaimana, resikonya apa. Setelah kamu pikir itu semua bisa dilaksanakan, maka jalankan. Jika tidak, tolak mentah-mentah. Mungkin dengan resiko akan diputus pekerjaan, atau kamu akan mendapatkan sebuah sanksi atau mungkin perdebatan di lapangan. Tapi itu udah sebuah bagian dari pekerjaan jasa ya teman-teman ya. Semua pasti ngalamin deh kayak gitu. Yang ketiga, pastikan kamu dapat down payment di pekerjaan pertama ya teman-teman ya. Dan kamu harus perhatikan juga, kamu harus cari tahu juga siapa klien kamu tanya-tanya juga, kamu bisa browsing juga, karena biasanya ketika klien-klien besar itu mereka sudah memiliki reputasi entah itu di internet atau di mata lingkup pekerjaan kamu. Contohnya misalnya di lingkup kontraktor tuh misalnya nama si A itu sudah pada tahu, oh ini paymentnya bagus, oh ini paymentnya jelek ya. Jadi 3 hal ini kamu waspadai. Ingat, pemula hati-hati, jangan pernah tergiur oleh angka yang besar, dan pastikan kamu terus menata diri kamu, jangan terlalu emosional ketika memulai bisnis, dan jangan lupa juga tonton terus channel-channelnya Kang Adi, like, subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan berita-berita atau konten-konten terbaru dari Kang Adi yang informatif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.